barangkali saking luas lahannya jadi nggak kemaruk ya teman-teman, nggak rakus, nggak tamak, nggak apa. Banyak banget yang tumbang menghalangi jalan seperti ini. Hai teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang ini saya akan ajak kalian untuk kita jalan-jalan ke kebun belakang. Mumpung siang ini anget teman-teman, angetnya sekitar 5 derajat Celcius siang ini ya. Makanya saya akan melihat seperti apa hutan belakang kita ini ya. So far untuk saljunya sudah mulai mencair semua teman-teman. Hanya ya tinggal sedikit bisa kita lihat dengan mata telanjang. Seperti itu. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah ya sudah mulai mencair semua. Ini aku akan mengajak kalian untuk kita melihat sekitar creek atau anak sungai sana teman-teman. Mataharinya tuh di situ itu. Tertutup mendung, tertutup awan. Semoga nggak begitu becek teman-teman, karena saat salju mencair seperti ini ya di beberapa spot becek. Cuman karena kali ini mencairnya pelan-pelan jadi ya nggak begitu becek teman-teman. Kelihatannya loh, saya belum jalan sampai sana. Seperti itu. Seperti itu, seperti ini. Tuh, saljunya tinggal di beberapa spot saja. Memang kalau tempat kita ini apa teman-teman, agak lambat mencairnya ya karena banyak pepohonan gitu loh. Jadi lembab, cenderung lembab ya. Nah, ini adalah kacang lokus teman-teman. Apa kacang lokus? Kacang lokus adalah kacang yang jatuh dari pohon lokus. Pohonnya kayak terbesi gitu teman-teman, ada durinya ya di batang-batangnya. Nah, seperti ini kacangnya. Seperti lamtoro. Ini yang biasanya dicari para rusa. Rusa banyak di halaman itu ya, nyari kacang lokus ini teman-teman sebagai sumber makanannya. Kadang kalau tertimbun salju mereka menggali-gali di bawah salju gitu ya. Banyak. Ini populasinya banyak banget kacang lokus. Tanaman pohon lokus di halaman kita, di kebun kita ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Penampakan hutan belakang rumah di musim dingin tanpa salju. Saat salju apa kuwi? Oh, squirrel. Saat salju sudah mulai mencair. Setiap tahunnya itu beda-beda teman-teman. Kadang bulan Januari seperti ini saljunya masih banyak, kadang ya seperti ini ya penampakannya. Musim dingin itu pasti, cuman kadang temperaturnya naik turunnya itu kan nggak sama. Terus intensitas salju banyak sedikit turunnya itu juga setiap tahun nggak sama. Kadang ada tahun-tahun yang kering. Tahun kering itu dimana meskipun musim dingin salju yang turun itu nggak banyak teman-teman, seperti tahun lalu. Tapi kalau tahun ini kiranya beda tuh. Saljunya masih banyak saja. Ini aku sengaja pakai pakaian yang cerah merah. Jilbab merah, rompi juga merah. Saya menghindari kalau ada pemburu teman-teman, biar nggak salah sangka dikira saya rusa nanti. Tapi insya Allah aman kalau masih di hutan kita sendiri ya teman-teman. Asal jangan trespassing, jangan nerobos ke lahan orang. Kalau sudah trespassing itu risiko. Tuh banyak banget yang tumbang. Itu juga ya Allah. Nah ini teman-teman juga menghalangi jalan ini.
tumbang seperti ini. Kyuk 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 kyuk. Banyak banget yang tumbang menghalangi jalan seperti ini. Nanti biasanya Pak Wahid saat musim semi biar di cut disingkirkan, karena ini pet teman-teman, pet untuk hilir mudik mower. Ini adalah buses itu semak-semak black raspberry teman-teman, banyak banget yang tumbuh liar. Kadang saya panen di sini saat musim panas ya. Tuh ada yang tumbang lagi, pohon kecil menghalangi jalan. Ini juga, oh my goodness, ini juga menghalangi jalan teman-teman. Banyak PR-nya Pak Wahid ini nanti saat musim semi. Itu juga menghalangi jalan. Yang di jalan-jalan saja banyak. Nih. Ya Allah. Ya Allah. My goodness. Nabrak-nabrak inyongnya. Inyongnya nabrak-nabrak. Apalagi sebelah sini tuh pada tumbang, ini juga tumbang. Tinggal cut-cut saja. Ini pohon oak. Ada teman yang bertanya, Mbak, itu kalau di hutan apa nggak khawatir kalau hilang? Sama Pak Wahid dikasih sign-sign seperti ini teman-teman. Seperti Colt 45. Itu juga dirpes, dikasih sign-sign seperti itu. Untuk apa? Kalau kadang Pak Wahid memotong kayu, jadi saya tahu di mana posisinya teman-teman. Kita telepon, hei kamu dari mana? Aku di sini loh. Gitu, saya tahu beliau di mana gitu ya. Untuk memudahkan kita saat ngangkut kayu gitu loh teman-teman. Ini semua kan pohon-pohon tumbang, dan ini pohon bagus semua loh teman-teman, pohon oak. Kadang memang ya kalau pohonnya nggak kuat cenderung rapuh dan itu tumbangnya setengah. Itu kemarin waktu musim hijau, musim summer, saya harvest jamurnya di sini teman-teman, sebelum crack jadi dua gitu ya. Ini juga ada sign-signnya. Atlanta, whatever. Tak suruh kasih sign Ponorogo gitu loh. Tuh, creeknya sudah mencair rupanya teman-teman. Tuh, mencairnya lebih cepat daripada sungai besar kalau creek atau anak sungai seperti ini. Tuh, mulai mencair lagi, tapi masih ada es-esnya. Nah itu teman-teman lucu banget, masih ada es-esnya. Kita ke sana aja ngevideoin seperti apa bekuannya teman-teman. Setuju nggak? Tergantung sih ini deep apa enggak. Kalau deep ya aku takut. Takutnya apa? Karena nggak bisa berenang. Tuh teman-teman, bekas esnya mulai mencair, dan ini cantik banget divideokan seperti ini ya. Iya, ini sudah mencair teman-teman. Ini sebenarnya nggak begitu dalam kok teman-teman. Cuman anak sungai saja. Tuh esnya, kepingan-kepingan. Ini kemarin paling sampai sini, makanya masih meninggalkan sisa es seperti ini. Wow, seriously. Seriously. Es batu teman-teman. Wow, ini kalau ada Virgil dia suka seperti ini, tapi nggak saya ajak ke sungai kalau airnya masih seperti ini anak-anak.
Kita lanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Saya ajak kalian untuk kita melihat anak sungai dari sebelah sini ya. Dari deket banget dengan ladangnya tetanggaku teman-teman, yang biasanya saat musim panas beliau menaruh sapi-sapinya ya. Jadi di situ ada ladang milik tetangga, seperti padang rumput gitu loh teman-teman. Ini kok ya begini, kok ya tertutup seperti ini jalannya, jadi tertutup ini. Aduh, lah itu juga teman-teman, tuh banyak pepohonan yang roboh menghalangi jalan seperti ini. Biyo rek iya iki. Itu tadi yang roboh tadi. Mudah-mudahan nggak ada tornya karena ini cherry teman-teman, cherry tree, wild cherry. Bisa juga aku tadi melangkah dari situ. Kita lihat creeknya dari sini teman-teman. Nah ini juga dikasih nama sama Pak White, namanya Montana. Sakarepnya dia sendiri kalau kasih nama. Kita lihat seperti apa sungainya dari sini ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kalau mau lebih dekat ya ke sana itu. Ini masih luas banget, tapi kalau musim panas ini rerimbunan semak-semak gitu teman-teman. Jadi kalau biasanya anak-anak mau main ke sungai, aku bawa wetback, kita wetback gitu ya, biar nggak terlalu apa teman-teman, banyak semak-semaknya tuh. Kalau lebih dekat ya seperti ini sungainya. Ini sebelah sungai, seberang sungai sampai sini tuh masih lahan kita teman-teman, sekitar 7 acres sampai sana itu ya. Jadi ke sini, situ yang di seberang sungai. Ini airnya juga masih dingin banget loh teman-teman, airnya bekas es mencair seperti ini. Kita pulang ya teman-teman. Ini kita pulangnya nurutin pagar ini aja teman-teman. Ini batas dengan tetangga kita ya. Jadi dipagar seperti ini, terus dikasih ini teman-teman, electric shock, karena di sana itu kalau musim panas ditaruh sapi-sapinya biar sapi-sapinya nggak escape, nggak kabur. Seperti itu. Jadi seperti ini pagar sampai sana. Di sini saya jelaskan sedikit sih, sebentar biar nyampe dulu di situ. Nah, tak taruh di sini biar saya bisa explain, menerangkan. Nah, ini teman-teman. Sepanjang ini adalah fence line, tapi sebenarnya dulu menurut mertuaku, saat mertua masih ada, batas dengan tetangga itu yang ini teman-teman, yang benar. Ini dibuat ini old fence ya,
apa, pagar yang lama, harusnya sini terus ke situ gitu. Pokoknya nurutin ini, tapi nggak tahu kenapa tahun kemarin waktu tetangga membuat fence line itu malah jauh banget ke tanahnya dia sendiri. Saya nggak tahu kenapa. Aneh aja ya, nggak care gitu loh teman-teman tentang batas-batas. Biasanya kalau orang di kita, saya sendiri mengalami ini, pengalaman saya. Nanti kalau saya bandingkan orang sini dengan orang Indonesia, ada yang tantrum, Mbak, jangan dibilang orang Indonesia, itu tergantung orangnya, bener. Tapi saya dari Indonesia, maka yang saya bandingkan ya sini dan Indonesia teman-teman ya. Terutama menurut pengalaman saya sendiri, di Indonesia kita itu ya punya apa ya teman-teman ya, secuil lahan di belakang rumah yang biasanya sama ibu ditanamin apa ya, palawija dan sebagainya. Itu dulu waktu ada kejadian ini, tetangga itu kalau menanam pisang, nanamnya itu di pagar. Kan kalau di desa tidak ada pagar-pagar gitu ya teman-teman ya, cuman batas aja, patok kecil gitu aja, patoknya dicabut terus ditanamin pisang. Nah nanti magarinya itu nurutin tunas pisangnya yang tumbuh. Kebetulan tunasnya itu kok tumbuhnya cenderung ke lahan kita yang secuil tadi. Jadi beliau kalau membuat pagar itu nurutin nurutin tunasnya itu teman-teman. Jadinya kita dapat yang sedikit, tapi ya saya nggak apa-apa, udah biarin saja. Ya seperti itu ceritanya, ini pengalaman saya sendiri ya. Nanti jangan ada yang tantrum kok dibandingkan dengan orang Indonesia. Saya membandingkan dengan pengalaman saya sendiri di kampung halaman. Seperti itu. Orang Indonesia pun banyak sekali yang baik-baik, tidak mau sampai begitu-begitu teman-teman. Tapi kebetulan kok ya saya itu seperti itu gitu di Indonesia. Tapi alhamdulillah meskipun di Indonesia seperti itu, di sini ya balasannya seperti ini. Bukan balasan, saya juga nggak mau kalau ini hak milik tetangga teman-teman, tapi balasannya mendapatkan tetangga yang baik, yang tidak rakus, tidak tamak, seperti itu ya. Dan ini tetap kita taruh di sini sebagai tanda teman-teman, nggak kita hilangkan ke apa, karena meskipun seperti itu nanti di paper, di kertas juga jelas kok batas-batasnya mana, kan ya jelas teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting dengan tetangga baik-baik saja. Seperti itu teman-teman, hidup bertetangga di sini. Alhamdulillahnya yaitu tetangga saya baik banget. Ini adalah Turkey tail mushroom, jamur ekor Turki, jamur ekor ayam kalkun, banyaknya teman-teman. Tuh, ini pohon yang tumbang, saya nggak tahu 3 tahun yang lalu kayaknya, besar banget pohonnya. Sampai sini-sini jamurnya teman-teman. Ini jamur yang bisa kita gunakan untuk pengobatan. Di farmasi bisa kita temukan ekstrak atau bubuk serbuk dari jamur ini. Oh my god, ternyata banyak banget jamurnya teman-teman. Jamur ekor kalkun. Tuh. Oh my god. Di hampir pohon, whole pohon apa, semua bukan semua pohon apa, di semua batangnya ditumbuhi jamur ini teman-teman. Ini jamur ekor kalkun yang biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan. Saya lupa ini untuk obat apa, nanti kalian bisa cek di Google barangkali teman-teman, karena kita bisa menemukan seperti ini berupa serbuk, dosisnya sudah diatur, itu di farmasi banyak dijual teman-teman. Jamur ekor kalkun, wow, harta karun. Nah, kita lewat sini saja teman-teman, nggak lewat jalan kita tadi ya. Ini sebenarnya suam atau blumbangan, tapi nggak ada airnya. Itu ada pohon besar banget tuh, yang tumbang kayak situ.
Seperti ini, masih ada salju di beberapa spot. Kita lewatnya sini saja. Tuh, pohonnya gede banget. Tapi lapuk gitu loh teman-teman. Nah, ini bagian yang rendah atau swamp. Gede-gede pohonnya di sini. Ada burung itu tadi. Cek 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 di sana. Tumben ini nggak ada airnya, swampnya. Biasanya kalau saljunya banyak itu ya berair teman-teman, atau pas intensitas hujannya tinggi. Kita lewatnya sini saja. Ini juga terhalang kok jalannya tuh. Terhalang pohon yang tumbang, pohon roboh. Ini aku harus lewat di sini nih. Aduh rek, malah seperti ini batasnya kena pohon yang ranting-ranting yang tumbang gitu loh teman-teman. Kok ranting tumbang? Ya ranting yang patah, ranting kok tumbang teman-teman. Batasnya di situ. Ya Allah, duh, akhirnya ketemu jalan. Nah, ini pohonnya. Ini lucu banget. Pohonnya tumbuh di luar pagar, tapi ini bukreknya di dalam pagar sini. Banyak banget PR-nya Pak Wahid ini yang harus diselesaikan. Saya sukanya kalau jalan-jalan di musim seperti ini, saya bisa memandang luas ke sana, tidak usah terhalang semak-semak ya teman-teman. Kalau ada binatang liar, kita bisa langsung tahu. Cuman kelihatan pepohonan saja tanpa semak-semak seperti ini, kita akan bisa melihat lebih luas teman-teman, lebih jauh gitu loh. Saya tuh kadang ya parno kalau pas musim panas terus jalan-jalan sendiri di hutan belakang. Parnonya saya takutnya ada binatang buas. Tapi sejauh ini alhamdulillah kalau binatang buas itu sepertinya nggak ada teman-teman. Belum pernah ketemu saya. Kapan hari tampak di CCTV kayaknya binatang apa ya, coyote atau apa ya itu. Kata suami bukan, itu anjing katanya. Nggak tahu deh. Pak Wahid yang salah atau gimana. Jadi seperti ini teman-teman. Sudah hampir sampai rumah kembali. Tuh rumah kita di atas bukit. Rumah di atas bukit. Mataharinya ada di situ. Nggak mau nongol. Ini nanti perkiraannya di sore hari bakalan sangat berkabut di sini karena siangnya anget teman-teman. Jadi seperti itu. Tuh burungnya yang suaranya cerewet banget. Nah, sudah sampai rumah lagi teman-teman. Seperti ini jalan-jalan kita.
Jadi seperti itu jalan-jalan kita siang hari ini teman-teman, melihat creek atau anak sungai yang ada di kebun belakang. Ternyata sudah mencair teman-teman. Tapi ya nggak usah bergembira dulu, kalau masih Januari seperti ini ya kadang mencair, nanti kalau temperatur minus-minus seminggu gitu aja juga sudah membeku lagi gitu ya. Jadi seperti itu, disyukuri saja kalau pas temperatur hangat seperti ini kita bisa jalan-jalan di luar rumah daripada molor saat siang teman-teman. Saya itu menghindari tidur siang kecuali kalau pas nggak enak badan. Seperti itu. Ini saya agak ngos-ngosan karena naik bukit teman-teman. naik ke puncak bukit. Yang dapat surat ini siapa? Saya bawa kacamata enggak ya teman-teman? Aku itu nggak begitu kelihatan, nggak pakai kacamata. Pak Franklin Adel dari asuransi State Farm. Kita tunggu anak-anak sebentar. Aku nggak bawa mikrofon, jadi sorry nanti kalau suaranya nggak begitu kedengaran. Cepet-cepet mau ngejemput anak-anak, nanti daripada bis sekolahnya sampai sini terus kita belum di sini ya, karena mereka nggak bawa payung juga daripada mereka kehujanan, jadi ya kita jemput saja. Untung jemputnya nggak harus sampai ke sekolah ya, kan cuma di sini saja. Bis sekolah sudah wira-wiri antar jemput. Ya, ada teman yang bertanya, Mbak tolong dong di spill itu mengenai bis sekolah, apakah gratis atau berbayar. Itu merupakan akomodasi yang diberikan oleh pihak sekolah teman-teman, agar anak-anak yang barangkali orang tuanya sibuk tidak bisa antar jemput sekolah, yang jauh dari sekolah, yang di countryside seperti ini, di rural area seperti ini, tetap bisa sekolah teman-teman. Kalau kita mau mengantar jemput sendiri ya boleh, silahkan. Biasanya kalau antar jemput sendiri nanti kita dikasih uang ya, dikasih uang per milesnya. Misalnya ke sekolahnya anak-anak itu pulang pergi sekitar berapa ya, sekitar 20 miles, itu per milesnya biasanya diganti uang. Yang saya ngertiin seperti itu teman-teman, karena dulu waktu ZEP itu
habis kecelakaan kan 2 bulan nggak bisa sekolah karena kakinya harus di apa ya, teman-teman ya, dioperasi dan sebagainya, itu masa pemulihan dan sebagainya. Nah, kalau bis sekolah kan tinggi, ZEP waktu itu kan tidak bisa untuk climb ke bis sekolah gitu ya, karena kondisi kakinya. Dan saya ditawari oleh pihak sekolah, gimana kalau antar jemput dengan mobil sendiri saja. Kalau mobil sendiri seperti ini kan pendek teman-teman, rendah gitu ya, tidak setinggi bis sekolah. Nah, nanti saya kasih uang untuk per mileage-nya itu dikasih ganti rugi gitu loh teman-teman dari pihak sekolah. Tapi saya nggak tahu waktu itu kita juga, atau opsi kedua waktu itu pihak sekolah memberikan setiap akhir pekan memberikan apa ya, semacam tugas untuk diselesaikan ZEP di rumah gitu. Jadi kita dulu itu apa ya, menggunakan opsi yang kedua. Jadi biar ZEP di rumah dulu sampai kakinya benar-benar pulih, terus sambil mengerjakan tugas dari sekolah setiap akhir pekan itu loh teman-teman ya. Tugasnya 1 minggu gitu dikumpulin, nanti akhir pekan dikerjain, biasanya Seninnya dikirim ke sekolah itu waktu itu ya. Jadi seperti itu, bis sekolahnya gratis, sudah merupakan akomodasi dari sekolah. Saya selalu bilang meskipun gratis ya sebenarnya nggak gratis juga, karena itu juga uangnya atau budget yang dialirkan ke sekolah-sekolah itu dananya dari pajak kita juga teman-teman. Tapi karena sepertinya dialirkan ke tepat sasaran ya nggak apa-apa. Taat bayar pajak teman-teman ya, sebagai warga negara yang baik, Pak Wahid. Itu masih banyak anak-anak di bis sekolah itu teman-teman. My raincoat for my backpack. Wow, seriously. My backpack. This is Everyone smart was like, idea. "What? No fair." And Virgil hungry? Yeah. Oke. Ini aku dapat paketan teman-teman. Tahu ini paketan apa kata Pak Wahid? Sambal. Ini yang mesenin Pak Wahid. Biasanya diorderin gitu. Tahu sambal apa ini? Paketannya baru datang siang tadi. Berapa macam? 4 macam teman-teman. Sambal apa ini? Sambal matah. Sambal matah. Artinya sambal apa? Sambal terasi. Ada saja ini Pak Wahid. Ini sambal apa ini? Sambal bawang. Sambal hijau padang. Thank you for sambal, dear. Macam-macam sambal. Tahu kalau istrinya suka sambal, dia juga suka loh teman-teman sambal. Pokoknya cabai gitu sekarang dia sudah suka. Dulu itu nggak doyan sama sekali pedes. Sekarang malah yang lebih doyan pedes itu Pak Wahid daripada saya. Untuk makan malam saya hanya bikin roast beef ini teman-teman. Aku taruh di slow cooker, dimasak pelan-pelan 4 jam aku tadi masaknya. Cuman sedikit banget aku bikinnya. Slow cookernya juga cuman sekecil ini. Dan ini aku sudah bikin sausnya. Ini saus jamur. Tuh. Tinggal kita bake saja teman-teman. Aku lagi manasin ovennya. Olesin butter dikit aja.
seperti ini aja teman-teman, terus di bake sebentar lagi biar ovennya ready dulu. Hi, Daddy. Hi, teman-teman. You can see that in the background, my dad is assembling my piano I always dreamed of. Ding, no, wait. I can play Jingle Bells. Wow, looks good teman-teman. Virgil,